Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Handi. Pak Handi, Anda selaku Wakil Rektor begitu ya, ini bagaimana menyikapi hal ini, terutama melindungi para mahasiswa yang bisa dikatakan mahasiswa maupun juga masyarakat umum ini juga menjadi sasaran empuk bagi para, katakanlah tadi kalau mengutip Pak Pratama begitu ya, manajer buzzer atau admin buzzer untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Ya, tentu kalau kita di dunia akademik tentu ini kan pilihan pribadi ya, Mbak ya. Jadi mahasiswa pun kita tidak bisa mengarahkan ataupun tidak bisa memastikan dia terlibat atau tidak gitu. Tapi yang kita lakukan di dunia akademis tentu memberikan edukasi kepada mereka, kepada mahasiswa, apakah yang mereka lakukan ini benar atau tidak gitu ya. Karena mahasiswa ini merupakan kelompok masyarakat elit yang terdidik lah gitu ya, yang jumlahnya terbatas tetapi mereka punya pendidikan. Inilah yang kita harapkan nanti itu bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat kita gitu ya. Nah, keterlibatan mahasiswa ya tentu itu pilihan pribadi. Ya kami di kampus tentu tidak bisa membatasi ruang gerak mereka ketika mereka ada di luar kampus. Tapi kalau di dalam kampus tentu kita bisa monitor ya, kita bisa mengawasi dan mengevaluasi kegiatan mereka. Tapi ketika mereka sudah berada di luar kampus, mereka butuh uang, mereka perlu uang, dan pada saat yang bersamaan ada yang menawarkan, ya sudah transaksi itu terjadi. Seperti Mas Pratama sampaikan tadi, ya itu motifnya tentu adalah dia akan dibayar per ekonomi, per postingan atau per tweet, ya, yang mereka akan dapat uang dari sana gitu. Sebaliknya mungkin Pak, untuk mengedukasi mereka agar tidak salah menerima informasi, karena tadi juga disebutkan bahwa sebagian besar informasi yang beredar di internet ini tidak bisa dipercaya begitu. Ya, jadi kan kita banyak media yang kita bisa gunakan kalau di kampus ya, Mbak ya. Artinya ada ruang kelas, ya kan? Ada ruang diskusi yang kita bisa manfaatkan dengan mahasiswa kita. Ada UKM-UKM yang kita bina ataupun yang di bawah pengawasan kita, itu pasti akan kita selalu berikan informasi yang benar ya terkait dengan hal ini, dan juga menyampaikan bahwasanya dampak ataupun bahaya yang ditimbulkan ketika mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Tapi sebaliknya ada juga tentu ada konten-konten yang sifatnya positif, yang mengedukasi masyarakat, yang memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Nah, tentu ini perlu kita dukung keberadaan seperti ini gitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai ruang publik kita ini tercemar oleh informasi-informasi yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ini saya setuju tadi, artinya mungkin ini sudah harus menjadi satu kewaspadaan nasional lah gitu ya. Kita jangan hanya melihat skupnya, tetapi dampaknya yang ditimbulkan tadi yang luar biasa. Apalagi begitu, tadi Mas Pratama katakan sudah berapa Mas? 227 juta pengguna sosial media internet yang ada di negara kita gitu. Coba Mbak bayangkan berapa yang terdidik ya. Dan ini adalah target market yang paling potensial untuk digarap oleh mereka gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, sebenarnya kalau untuk PDI Perjuangan ini dampaknya sudah seluar biasa apa? Sudah semerugikan apa dengan keberadaan buzzer ini, Mas Eno? Saya kira bukan spesifik untuk PDI Perjuangan ya, tapi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Karena momentum Ibu Mega menyampaikan itu kan adalah pada saat Ibu menghadiri acara dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dan buzzer itu tidak sesuai dengan amanat dan ajaran Pancasila. Sedangkan di PDI Perjuangan, kami ini kan partai yang punya basis akar rumput yang banyak di bawah. Dalam konteks itu bahkan tadi dalam amanat upacara yang disampaikan Ibu Mega di sekolah partai, disampaikan bahwa PDI Perjuangan ini nggak boleh loh jadi partai yang hanya hadir pada saat menjelang pemilu. Tapi sekarang pada saat pemilu baru selesai gitu, pada waktu hari ini rakyat mengalami berbagai tantangan, ini justru para kader PDI Perjuangan dituntut untuk turun ke bawah. Nah, artinya apa? Pergerakan kami itu banyak menyatu dengan rakyat di darat Mbak. Dan itu tidak kemudian kami mengglorifikasi hal-hal yang sifatnya itu di udara untuk kami membuat perpecahan. Baik, Mas Eno. Malah banyak kader PDI Perjuangan ke bawah. Dan itu yang saya rasa kalau buzzer-buzzer ini menggiring opini, maka saya rasa yang rugi bukan hanya PDI Perjuangan, tapi menyeluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, semuanya. Masyarakat satu Indonesia yang kemudian dirugikan begitu ya, Mas Eno. Saya ke Pak Pratama. Pak Pratama, sebenarnya banyak juga yang mengatakan bahwa keberadaan dari buzzer ini tidak selalu merugikan, tetapi bahkan ada aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat masyarakat ini melek gitu ya Pak ya, yang tadinya tidak mengerti politik, kemudian ini jadi mengerti politik, terbuka begitu pemikirannya. Anda sendiri sebenarnya menanggapinya seperti apa? Ya, jadi buzzer ini disayang tapi dibenci. Ya, kan? Berarti ada benarnya juga ya kata-kata ada yang tersebut. disayang-sayang, ada dibenci. Kemudian juga
sebenarnya buzzer ini juga ada klasifikasinya. Ada buzzernya pemerintah, ada buzzernya partai politik, ada buzzernya pengusaha, ada buzzer RP yang dia nggak peduli siapa yang order, mau berita baik, berita buruk, mau dia nyerang orang, negatif, black campaigns, nggak peduli, yang penting dibayar, kemudian dia melakukan postingan. Ya kan? Dan ini masing-masing ada harga-harganya gitu. Kalau sebenarnya yang disampaikan itu adalah hal yang baik gitu sebenarnya gitu, nggak perlu juga pakai buzzer sih. Pemerintah kalau misalkan memiliki program yang baik, kemudian instrumen pemerintah, kementerian, lembaga bisa bekerja dengan benar dan baik, nggak perlu pakai buzzer sebenarnya. Mereka melakukan tugasnya, kemudian bisa mengedukasi masyarakat, menyampaikan gitu program kerja pemerintah yang baik kepada masyarakat. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang gitu pemerintah nih diserang habis-habisan nih sama pengkritik gitu. Kemudian lembaga pemerintah nggak bisa ngelawan nih, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Cara paling gampang, ya udah sewa buzzer aja untuk ngelawan itu. Tuh sana perang tuh sama yang mau mendiskreditkan pemerintah gitu. Ya kan? Dan itu kan memang benar. Berarti karena ada satu media yang dia juga melakukan cek fact gitu. Ada pemerintah kita, lembaga instansi pemerintah kita yang menganggarkan miliaran rupiah untuk buzzer. Berarti dengan kata lain, penggunaan atau menjamurnya buzzer ini dikarenakan memang pemerintah dikatakan kinerjanya tidak baik, bisa dikatakan seperti itu? Gini, bukan kinerja nggak baik, menyampaikan informasinya itu tidak bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat. Atau merasa kurang ketika dia diserang. Ketika pemerintah diserang, kemudian kan harus dilawan ya. Gitu. Kalau pemerintah punya program baik, kemudian diserang sama misalkan buzzer, kan dia harus ngelawan dengan berita-berita yang baik gitu. Karena kan secara fitrahnya pemerintah itu melakukan kebaikan kepada masyarakat. Harusnya pemerintah kalau nggak melakukan kejahatan kepada masyarakat, nggak perlu takut gitu. Ya tanggapin gitu. Ya kan, nggak perlu menggunakan yang lain-lain. Tapi kan ternyata banyak yang menggunakan para penyedia layanan buzzer ini untuk melawan kritik terhadap pemerintah. Itu ada juga. Atau ada orang-orang tertentu yang nggak suka dengan pemerintah, mereka nyewa buzzer untuk nyerang aja ke pemerintah, itu juga ada. Termasuk juga ada satu partai politik, misalnya PDIP gitu, diserang aja sama buzzer gitu, ada juga gitu. Dalam tanda kutip mereka kewalahan begitu ya? Nah akhirnya apa? Akhirnya tadi saya bilang, ini yang bahaya itu sebenarnya bukan buzzernya. Kalau buzzernya itu dia hanya mengamplifikasi ini. Dia ada jaminan, jadi kita bayar, ada jaminan masuk 5 trending terbesar gitu. Nah, yang bahaya itu adalah begitu masuk trending, algoritma platform itu melihat bahwa oh ini disukai oleh masyarakat ini. Kemudian trending itu yang dan menyasar semuanya, begitu ya? Akun bikinan ini gitu. Yang mengakibatkan platform ini menyebarkan kepada orang-orang beneran ke Indonesia. Yang akhirnya apa? Orang menjadi salah tangkap, dapat informasi yang salah dan lain-lain. Gitu. Kita tanya kajian akademiknya terlebih dahulu. Kalau Anda melihat fenomena ini sebenarnya dari segi kajian akademik, apa hasilnya jika dibandingkan antara kondisi di Indonesia dan juga di luar negeri? Ya, jadi tadi ya Mbak ya, kalau kita lihat di beberapa, ini ada beberapa pola nih ya. Kalau negara-negara, tadi saya sempat bicara, diskusi sama Mas Pratama, negara-negara yang lebih maju lah, seperti Eropa misalkan. Itu kan masyarakatnya tuh sudah melek, sudah teredukasi dengan baik, ya hak dan kewajiban mereka tuh mereka pahami dengan baik ya, dan pemerintah mereka pun melindungi keberadaan mereka gitu. Jadi kalau ada informasi atau ada perilaku yang menggunakan media sosial yang merugikan privasi warganya, pemerintah melindungi. Ya, itu kalau Eropa Pak Adi. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika misalnya, yang politiknya sangat kuat sekali, sangat bergejolak begitu ya? Ya mungkin karena mereka menganut sistem demokrasi yang sangat liberal gitu ya, jadi semua warga itu diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Tapi di kita, nah saya dalam bab ini mungkin setuju dengan apa yang disampaikan Bu Mega ya, mengingatkan Pak Prabowo bahwasanya ini jangan sampai menjadi sesuatu yang akan membuat kita gaduh gitu loh Mbak ya. Apalagi kita dengar ya pidato Pak Prabowo ya, baik kemarin pas saat menyampaikan nota maupun kenegaraan, dia akan berusaha untuk memperbaiki kondisi negara ini gitu. Nah cuman yang kita sayangkan tidak menyinggung aspek itu ya,
komunikasi melalui media sosial yang seharusnya itu juga menjadi satu perhatian beliau gitu. Nah, jadi menurut saya memang ini perlu ada satu edukasi yang masif kepada masyarakat kita sehingga literasi masyarakat kita terhadap media sosial ini semakin baik gitu. Jangan sampai masyarakat kita pengguna media sosial ya yang besar ini itu menjadi target saja, menjadi konsumen saja tanpa pernah bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ngomongin Amerika sebenarnya 2016 itu Pak ada Pratama, Cambridge kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjut oke. saja. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda saat lagi.